acara yang kita tunggu-tunggu, Mau'izatul Hasanah atau tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman, Al-Karimil Mannan, alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan, alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal budlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, alladzina yaqra'una wa yatadarasuna al-Qur'an bitajwidi wal itqan. Amma ba'du. Hadaratin nujaba wal kurama wal fudala, para romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, sesepuh pinesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti, para asatidzah dan ustadzat yang kami muliakan, wabil khusus Romo Kiai Haji Abdul Hafid, Romo Kiai Haji Jauhari, dan Romo-Romo Kiai yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, pengurus LMY Mojokerto dan juga pengurus LMY Kecamatan Semojokerto yang kami muliakan, para wali murid dan para hadirin hadirat yang kami hormati, tidak lupa kepada anak-anak santri dari RTQ Al-Mustafa, utamanya yang mendapatkan anugerah bisa khatam pada malam hari ini, yang dihatami pada malam hari ini, yang kami sayangi dan kami cintai. Marilah pertama-tama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti dan menghormat khatmil Quran di RTQ Al-Mustafa. Selanjutnya marilah kita membaca sholawat biqouli Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita haturkan kepada junjungan kita yang mendapatkan wahyu kitab Al-Quran, dengan harapan semoga kita selalu diberi syafaat, mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, kelihatannya sudah ngantuk ini. Sudah tengah malam. Tapi kami lihat masih semangat karena melihat anak-anak khatam Al-Quran. Pertama-tama kami masuk di halaman, saya sangat-sangat gembira dengan adanya anak-anak di Arak yang dikawal oleh bapak ibunya. Bapak ibunya ikut jadi nganten ini ya. Dalam hati kami, bagaimana kalau bapak ibunya ikut khataman gitu. Masa anaknya saja yang khatam, bapak ibunya bagaimana? Umpama
ikut khataman ini lebih berbahagia ya. Ini harapan kami dalam hati saya ya. Jangan hanya ikut barisnya saja atau hanya baris atau diiring saja, tapi khatamannya ini yang penting mestinya ya. Dan saya sangat bahagia melihat banyaknya yang khatam. 50 itu tidak sedikit ya. Sangat-sangat banyak itu ya. Biasanya hanya ada 10, 20, tapi ini termasuk besar ini, 50 anak. Dan juga masih kecil-kecil ya. Masih umur paling yang saya tadi dengar hanya 13 ya. Paling tinggi ya. Ini sangat menggembirakan ya. Dan juga lagi anak-anak playgroup tadi yang masih kecil-kecil ya. Ini sudah hafal juz 30. Mudah-mudahan nanti bisa jadi 30 juz, bukan juz 30 tapi juz 30 juz ya. Kami harapkan mudah-mudahan yang ada bakat untuk menghafal ini supaya diteruskan, karena saya lihat baik-baik semua tadi kefasihannya ya. Memang anak-anak masih kekurangan, itu sudah biasa, tapi secara umum itu baik sekali ya. Saya sangat-sangat gembira. Maka kami sangat terima kasih kepada para wali murid yang telah mempercayakan kepada pendidikan Al-Quran atau RTQ, Raudhah Tarbiyatil Quran Al-Mustafa, sehingga anak-anak bisa dididik dengan baik dan sampai khatam Al-Quran. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Juga terima kasih sekali kepada para guru-guru yang telah mengajarkan Yambu'a, yang telah mendidik anak-anak dengan kitab Yambu'a. Ini dari saya mewakili dari pusat, sangat terima kasih, dan ini sebagai tangan panjang dari Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan menjadi amal jariyah ini, yang nantinya akan selalu mendapatkan pahala walaupun sudah wafat di kuburan yang semua ya. Amin Allahumma amin. Dan juga terima kasih para bapak dan ibu, utamanya bapak ibu guru yang telah menggunakan metode Yambu'a atau Thariqah Yambu'a ya. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, kita di malam hari ini betul-betul mendapatkan rahmat fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah mengikuti jalannya khatmil Quran. Haflah khatmil Quran atau upacara khataman Al-Quran ini adalah upacara yang sangat mulia, yang sangat agung, bahkan dimuliakan oleh Allah ya. Karena apa? Karena di dalam khatmil Quran itu Allah mengutus para malaikat untuk mengikuti dan menghormati khatmil Quran. Di dalam hadis diterangkan, idza khatamal abdul Quran shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Apabila ada hamba yang khatam Quran, seperti anak-anak tadi telah khatam di dalam membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, ini ada malaikat 60.000, tidak sedikit 60.000 yang ikut
berdoa dan memintakan ampun kepada yang khatam itu. Padahal Bapak Ibu ini walaupun banyak, ada 1000 apa enggak ini? Saya kira paling 2000 ya. Itu 60.000. 60.000 itu kalau rombongan, ya, orang rombongan berapa bis itu? 1.200 bis itu, kalau setiap bis 50 120. Nah, 1.200. Nah, itu saja tempatnya tidak ada parkirnya ya. Itu kalau pakai bis, tapi malaikat kan tidak pakai bis ini. 60.000. Untungnya tidak minta snack. Kalau minta snack berapa truk itu ya. Ini kemuliaan orang yang khatam. Padahal ya, yang khatam itu 50. Berarti kali 60 itu ada berapa itu? 3 juta. 3 juta. Ini kemuliaannya. Di samping itu ada malaikat lagi yang khusus untuk mengamini doanya. Mangqara al-Qur'an summa da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, utamanya yang khatam, kemudian berdoa, ini ada malaikat 4.000 yang mengamini doanya para khotim ini. Maka doa orang khatam ini itu doa yang mustajab, cespleng ya. Jadi kita untung bisa mengikuti khataman dan doanya. Mudah-mudahan permohonan kita semua, kebutuhan kita semua, maksud kita semua yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sehingga Imam Muhammad bin Muhammad Al-Jazari mengatakan di dalam kitabnya, wad'u wa anta muqinul ijabah da'watu may yakhtimu mustajabah. Kalau kamu khatam itu supaya berdoa dan yakin akan diijabahi, karena doanya orang yang khatam ini itu adalah mustajabah. Ini kemuliaan orang yang khatam ya. Tapi kadang-kadang kita itu kurang begitu percaya ya. Ini kalau di sana, kalau di kampung saya, kalau ada khataman ini datangnya itu kalau sudah mendekati membagi snack. Jadi kalau permulaan sudah belum, masih kosong ya. Jadi kalau sudah akhir baru datang, ini di sana. Tapi kalau kelihatan di sini sudah mulai awal sudah datang. Ini ya. Itulah kemuliaannya ya. Maka untuk supaya kita mustajab doa kita, ya kita harus selalu membaca Al-Quran sampai khatam. Para sahabat yang meyakini bahwa khataman ini sangat-sangat mulia, sehingga banyak yang memperhatikan para sahabat ini. Di antaranya sahabat Ibnu Abbas, tarjumanil Quran, ahli tafsir Al-Quran itu. Ini sahabat Ibnu Abbas ini memerintahkan kepada seseorang untuk mengawasi. Kalau ada orang baca Quran disuruh ngawasi, kalau nanti sudah akan khatam, supaya memberi kabar kepada Ibnu Abbas. Apa tujuannya? Ibnu Abbas ingin ikut berdoa di situ, ingin mengikuti doanya ya. Karena kemuliaannya itu.
Jadi setiap ada orang membaca Al-Quran, ada orang yang ngawasi suruhan dari Ibnu Abbas supaya nanti kalau akan hatam dia diberi kabar. Ini kemuliaannya itu. Kalau sahabat Anas ini kalau hatam Al-Quran, keluarganya dikumpulkan ya, supaya mendapatkan barokahnya. Inilah diantaranya kemuliaan-kemuliaan khatmil Quran. Maka karena memang Al-Quran ini adalah suatu yang paling utama, maka yang hubungan dengan Al-Quran ini adalah jadi sesuatu yang utama juga. Dalam hadis diterangkan, Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Al-Quran adalah suatu yang paling utama dibanding dengan segala sesuatu. Apa saja kalau dibanding dengan Al-Quran itu tidak ada bandingannya. Artinya tidak bandingannya kecuali dibanding dengan Allah ya. Jadi apa saja kalau dibanding dengan Al-Quran, Al-Quran lebih utama. Saya yakin Bapak Ibu juga meyakini itu. Umpama ditanya, istana dengan Al-Quran itu yang utama mana? Jawabnya pasti Al-Quran. Itu sudah pasti ya. Mobil dengan Al-Quran utama mana? Al-Quran. Perhiasan emas dengan Al-Quran masih utama Al-Quran. HP dengan Al-Quran utama mana? Pasti jawabnya semuanya Al-Quran. Tapi sayangnya, ya sayangnya, seakan-akan kita itu kurang percaya ya. Kita di dalam, mestinya orang yang cerdas ya, suatu yang baik itu pasti akan diperhatikan, dimiliki ya. Tapi kalau kita perhatikan, di dalam memperhatikan Al-Quran, kalau banding dengan lainnya, dibanding dengan pegang HP, ini tidak ada bandingannya ya. Berapa menit kita memegang dan membaca Al-Quran ya, setiap hari ya. Berapa jam atau berapa menit ini. Tapi berapa menit dan berapa jam kita memegang HP ya. Bahkan tidak pernah ketinggalan ya. Ya, tidak pernah ketinggalan. Ketinggalan apa sebentar saja sudah rasanya tidak enak ya. Ini berarti kira kita di dalam mempercayai keagungan Al-Quran masih belum pas ini ya. Maka walaupun begitu, mari kita anjurkan jangan sampai meninggalkan Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran ya. Utamanya kepada anak-anak yang telah khatam ini, orang tuanya, jangan sampai anaknya setelah ini kemudian tidak mau ngaji, tidak mau mendarus Al-Quran. Bahkan tujuannya Al-Quran dipelajari itu nanti setelah bisa untuk selalu dibaca ya. Maka anak-anak ini setiap hari harusnya selalu membaca Al-Quran. Mestinya ya tidak anak-anak saja, orang tuanya juga harus membaca ya. Orang Islam itu mestinya setiap hari atau kewajibannya atau apa supaya membacanya Al-Quran ini paling tidak, paling minim ini itu 1 tahun 2 khataman. Berarti per semester 1 khataman. Bapak Ibu berapa khataman kalau setahun? Tidak bisa dihitung karena terlalu banyak atau tidak pernah ya. Maka saya harapkan anak-anak ini paling tidak dengan orang tuanya setahun khatam 2 kali. Ini
disimpulkan dari hadis, juga para ulama mengatakan, diantaranya Imam Abu Hanifah, mengqara al-Qur'an fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an 2 kali hataman dalam setahun, itu telah faqad adda, telah mendatangi haknya Al-Qur'an. Berarti kalau kita belum sampai 2 kali hataman dalam 1 tahun, dianggap masih hutang terhadap Quran itu ya. Maka kita usahakan supaya setahun hatam 2 kali. Setahun 2 kali ini kalau kita rinci, kalau Al-Quran ada 30 juz, setiap juz ini ada 20 halaman, itu per hari hanya 3 halaman lebih sepertiga, ya mudahnya globalnya 4 halaman. Berapa Bapak Ibu? 4 halaman ya. Masih sedikit kalau dibanding baca korannya ya. 4 halaman ini, maka anak-anak jangan sampai setiap hari tidak membaca 4 halaman itu. Umpama dibagi setiap sholat 1 halaman, setiap sholat 1 halaman, ini berarti sudah lebih 1 itu ya. Lebih baik kalau lebih ya, paling tidak itu. Maka ini perlu diperhatikan para wali murid, khususnya yang anaknya khatam ini, supaya setiap hari anak membaca 4 halaman, supaya nanti setengah tahun hatam sekali, berarti 1 tahun hatam 2 kali. Ini supaya perlu diperhatikan. Kalau bisa ya dengan orang tuanya ya, orang tuanya juga membaca, anaknya juga membaca. Para bapak, para ibu yang kami hormati, orang tua yang anaknya ini bisa hatam atau bisa membaca Al-Quran, ini mendapatkan keutamaan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Diterangkan dalam hadis, man qara al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutikum dunya law kana fikum fama dhannukum billadzi amila bihadza. Jadi siapa orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar seperti para anak-anak bapak, dan mengamalkan isinya, ini ada tambahnya, mengamalkan isinya ya. Maka kami harapkan supaya anak-anak ini bisa nanti mengamalkan isinya, supaya nanti dalam pendidikannya supaya sekolahkan ya, dimasukkan di dalam sekolahan yang mendidik ilmu-ilmu agama ya, yang ada fikihnya, ada tauhidnya, yang di situ adalah inti daripada isi Al-Quran. Kalau anak bisa membaca, orang bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, kedua orang tuanya itu akan diberi mahkota. Mahkota ini apa? Pecinya para raja, peci keagungan itu ya. Ya. Yang mana sinarnya lebih baik daripada matahari kalau di dunia ini, umpama di dunia ya. Matahari itu sudah tidak ada yang menandingi, tapi masih ditandingi oleh mahkota yang diberikan kepada orang tua yang anaknya bisa membaca Al-Quran dan mau mengamalkan isinya. Ini itu baru orang tuanya ya. Bagaimana
sangkaanmu bagi orang yang mengamalkan bisa membaca? Ya pastinya lebih baik. Wong orang tuanya yang di rumah tidak membaca mengaji Al-Quran saja begitu, apalagi anaknya atau orangnya yang bisa membaca Al-Quran, pasti akan lebih baik pahalanya. Maka marilah kita usahakan putra-putra kita bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Dan juga mestinya ya dirinya kita masing-masing jangan sampai ketinggalan. Orang tuanya juga kalau bisa ya ikut menyusul, kalau yang belum ini menyusul mengaji Al-Quran, karena Al-Quran dipelajari ini tidak khusus untuk anak-anak ya, tapi orang tua juga mestinya harusnya tetap mengaji Al-Quran. Tidak ada batas Al-Quran itu, tidak ada kedaluarsa, tidak ada ya. Maka siapa yang belajar Al-Quran ini termasuk orang yang baik ya. Karena urusannya dengan Al-Quran sehingga menjadi orang baik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran kalau sudah bisa mau mengajarkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengaji Al-Quran termasuk orang yang terbaik. Apakah kita tidak berkeinginan kalau menjadi orang yang baik? Pastinya harus berhasrat, bertujuan untuk menjadi orang yang baik. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, karena kelihatannya ya jamnya berapa ini? Sudah tengah malam ini. Ya akan saya tambah sedikit mengenai peringatan Isra Mi'rajnya ini. Tapi tidak akan cerita Isra Mi'raj, tapi ingin yang ada hubungannya dengan oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Apa oleh-olehnya? Yaitu sholat. Sholat ini adalah ibadah yang mana perintah ibadahnya ini istimewa. Tidak seperti ibadah puasa, haji, zakat. Perintahnya lewat utusan, lewat kurir ya, malaikat Jibril. Tapi khusus sholat diberikan langsung Allah kepada Nabi kita. Maka sholat ini termasuk ibadah yang utama. Maka sholat juga termasuk atau ibadah yang pertama-tama besok dihisab di yaumul qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Pertama ibadah ya. Hamba ini dihisab, yang pertama-tama besok di hari kiamat dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, mengikuti aturan syarat rukunnya, menjadi sholat yang sah, maka segala ibadah yang lain dianggap baik. Kalau sholatnya jelek, ya ibadah yang lainnya pasti akan ya jelek. Maka mohon sholat ini betul-betul diperhatikan. Kalau sholat yang kita amati ya, paling lama itu 5 menit ya. 5 menit itu sudah termasuk baik gitu ya. Ini jangan dikurangi ya. Jangan ngebut nanti ya. Mohon 5 menit ini betul-betul dijalankan dengan yang benar dan mengikuti syarat rukunnya. Utamanya tomakninahnya ya. Jadi seakan-akan kita sholat ini tidak menghadap kepada orang yang kita cintai karena tergesa-gesa. Kalau kita menghadapi orang yang kita cintai pasti akan berlama-lama ya. Maka ini kesempatan kita bertemu kepada Allah. Kalau kita
menganggap bahwa Allah adalah yang paling kita cintai, masa sholatnya seenaknya sendiri ya. Maka kami harapkan sholat ini betul-betul dipelajari sehingga syarat rukunnya ini supaya sempurna. Karena syarat rukun kalau tidak sempurna berarti sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah ya tidak diterima ya. Kalau kita sering sholat di masjid-masjid ini, di dalam menjalankan tomak ninahnya saja masih banyak yang kurang, masih banyak ya, artinya ya sudah ada yang baik ya. Kadang-kadang sujudnya saja membaca tasbih 3 kali itu tidak sampai ya, hanya 1 kali. Itu yang sering kita ikuti ketika kita sholat Jumatan itu ya. Berarti kan imamnya itu kan mestinya sudah termasuk pilihan. Itu saja kadang-kadang kalau kami membaca tasbih 3 kali itu sudah tidak cukup itu ya. Utamanya syarat rukunnya ini yang perlu ya. Kami ingin mengingatkan ya, di dalam khususnya para ibu-ibu, ketika sholat ini harus menutup aurat ya. Auratnya ibu-ibu adalah apa? Semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan ya. Ini yang sering, berarti wajah ini yang tidak harus ditutup ya. Jadi selain wajahnya terbuka. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau kita memahami wajah itu batasnya dari permulaan cukulnya rambut ya, kemudian bawahnya ini adalah janggut ya, kemudian kanan kirinya adalah ini telinga ya. Ini berarti wajah ya. Seringnya apa? Kalau kita perhatikan bawah janggut ini biasanya kelihatan. Nah, ini ibu-ibu yang paham ini. Kalau memakai rukoh itu biasanya begini ya. Ini bukan wajah ya. Ini sudah luar wajah. Kalau berarti bawahnya ini kelihatan berarti belum menutup aurat ya. Nah, kalau belum menutup aurat kan sama dengan tidak sah itu. Maka kalau memakai karena harusnya begini, harus begini ya, jangan sampai begini. Kalau kudungan pakai kerudung enggak apa-apa, tapi kalau sholat ini harus begini ya. Ini yang sering terjadi. Kemudian lagi jidat atau batuk ini harus terbuka. Sering orang memakai peci atau memakai mukena ininya tertutup sehingga kalau sujud ini yang terkena sujudannya ya. Ini tidak sah itu sujudnya. Sujud itu harus jidat ini natap pada tempat sujudnya, tidak boleh terhalang oleh sesuatu yang ikut bergerak ini ya. Itu yang penting saya terangkan supaya sholat kita ini bisa betul-betul diterima oleh Allah dan sah dan bisa menjadikan sholat yang bisa mencegah kita dari perbuatan fahsya, perbuatan jelek dan perbuatan mungkar. Para bapak dan para ibu, saya kira itulah yang bisa kami berikan kepada bapak ibu. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Karena ini sudah tengah malam dan saya juga harus pulang karena besok ada acara lagi. Maka kami mohon maaf kalau di dalam saya memberikan keterangan ini ada kekurangannya atau tidak menyenangkan kepada bapak-bapak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa bersama.
Semoga anak-anak dan kita semua menjadi orang yang ahlil ilmi, ahlil Quran, ahlil khair. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa azwajana wa jiranana wa aqribana wa asdiqana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khairi wal qur'an wa min ibadikas sholihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal alimin wa min ibadikal dzakirin wa min ibadikal syakirin wa min ibadikal mukhlisin wa min ibadikal mujtahidin. Allahumma rzuqna wa iyyahum rizqan halalan thayyiban mubaraka wa amalan shalihan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa waladan shalihan muti'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini didukung oleh Yon Studio yang menyediakan terop lengkap, sotik, dan rias pengantin. Untuk itu jangan ragu-ragu, jika Anda punya hajat hubungi Yon Studio. Juga didukung oleh produk es krim Ais yang telah mendukung acara pada malam ini.